selanjutnya, kalau bicara soal industri biasanya yang terpikir adalah pihak swasta yang bermodal besar. Kali ini kita beri kesempatan untuk berbicara pelaku UMKM. Jadi usaha mikro dan kecil menengah. Bapak Nas Sakir, silakan Pak. Ya, sama dengan Pak Kamarudin, dengan Pak Ibu tadi, saya juga siapkan slide, Pak, itu sekitar 20 menit. Ya, oke Pak, kemarin saya dihubungi sama Pak Direktur Kompas TV, boleh diskusi tanggal 7. Saya pikir-pikir, oh ya nanti saya coba ke Makassar Pak, sama Ibu. Terus setelah saya iakan, turun ke Pak, ternyata saya sama Pak Prof Pak. Wah gawat ini, gawat. Ini saya harus percaya diri nih Pak, berada di depan Pak Prof, Pak Per3, Pak Wamen. Wah, saya harus tampil maksimal ini Pak. Siap, ini demi bangsa. Izin, Bapak, saya Nasruddin Nakir, Muhammad Nasruddin Nakir. Kebetulan saya juga alumni Kelautan Unhas, angkatan 96. Saya dulu juga gabung di NGO Pak, tapi setelah ke Lu Timur dapat jodoh di sana, akhirnya saya bermigrasi Pak di 2007 di Lu Timur. Kebetulan istri alumni Unas juga. Kebetulan ada di atas Pak ini, ibunya. Dengan bangga Pak, saya bawa anak saya Pak ke sini Pak. Karena baru kali ini saya berdiri di sini, ada di atas Pak, lebih gagah dari saya Pak. Ya, dulu beliau dosen saya Pak. Jadi saya dengan bangga tadinya berada di bawah, sekarang tapi pede Pak, harus pede lagi nih. Ya, Lahadeng Corner itu 2019 Pak. Bulan 9 kita mulai, Februari COVID, hancur kita Pak. Kami belajar, akhirnya dan dibantu dengan teman-teman, akhirnya kami cobalah bangkit sedikit demi sedikit, dan itu ada motivasi dari teman-teman. Sedikit tentang domisili Pak, kami berada di ujung timur Sulawesi Selatan, tepat yang hilirisasi tadi dibahas. Ada nikel, ada Inco di sana Pak, ada ini jauh Pak, 11 jam dari sini. Kalau naik pesawat dekat Pak, kalau Pak Prof datang itu langsung sigap, orangnya Vale jemput di bandara. Ya, kemudian kami ada 4 kecamatan di area lingkar tambang. Ada Malili, Wasponda, Tawoti, dan Nuha. Kemudian tadi ada Pak, kalau bicara mengenai danau, itu yang ditahu ada 3, Danau Nuha, Danau Matano, Danau Tawoti, dan Wasponda. Tapi sebenarnya ada 6 Pak danau. Dan itu masih di atas dari danau yang ada, yang ketiga itu. Aliran sungai itu jatuh ke Malili, bermuara di Malili. Oke Pak, next Pak, sedikit karena kami biar sedikit agak ilmiah Pak, pakai peta-peta. Jadi ini konstruksi bidang usaha yang ada di Lu Timur. Ada pertambangan, dalam hal ini Vale, dan ada lagi beberapa sekarang ada IMIP dan sebagainya itu akan masuk. Kemudian ada pertanian sekitar 14%, kehutanan, perikanan, dan jasa konstruksi itu berbagi. Kemudian kontribusi UKM itu ada Pak, ada 11 kecamatan yang ada di Lu Timur, masing-masing punya, tapi agak artinya karena usaha untuk bagian pertambangan itu kan agak modalnya besar, dan ini yang kecil ini banyak pertanian Pak. Next Pak, berbicara mengenai hilirisasi, ini akan banyak menyerap tenaga kerja, tapi tidak semua akan terserap ke sana Pak.
tidak terserap ke sana. Tidak terserap ke sana karena persoalan ya itu lagi skill dan sebagainya. Itu yang akhirnya tidak terserap. Ada konflik yang akan terjadi di sana. Makanya yang harus dibangun adalah semacam ekologi atau ekosistem usaha dalam bentuk bidang UKM. Mungkin itu yang seperti itu yang aninya Pak. Tantangan yang ada di masyarakat bahwa pertama, sebagian orang tidak percaya untuk menjadi petani. Cenderung menjadi karyawan, itu lebih bergengsi kalau di Luhut Timur Pak. Sehingga kita harus ajak masyarakat untuk kembali. Tanahmu itu banyak Pak, kamu kaya, cuman tidak dimanfaatkan akhirnya jadi dead capital. Kemudian kesenjangannya Pak, orang bergengsi, gaps of skill ini di perusahaan mungkin banyak juga. Di sisi ini juga luar non industri itu juga seperti itu Pak. Kemudian akses pasar juga tidak ada. Mungkin lanjut. Nah, kami coba hadir walaupun saya basicnya keilmuannya kelautan Pak, penyelam kebetulan. Jadi nanti kalau Pak Adi punya ada proyek terkait penyelaman boleh undang saya Pak. Siap. Pak, ini awal mula kami berada apa ini? Itu semangat Pak. Istri saya Pak kebetulan bidangnya agrobisnis sehingga ini menjadi saling memotivasi kolaborasi antara orang pertanian dan orang kelautan. Oke. Lanjut. Kebetulan tempat kami ini tuh di Jalan Lahadeng akhirnya menjadi kebetulan di sudut akhir kita kemas menjadi lebih agak ke Inggrisan jadi Lahadeng Corner. Oke Pak, lanjut. Kenapa kami pilih pisang? Pisang itu banyak mudah, murah, dan pada saat itu kami tidak terlalu banyak modal juga Pak. Akhirnya kami pilih itu yang harganya cuman berapa? Akhirnya sekarang sudah naik kelas Pak. Harganya sudah mulai naik lagi. Varian rasa. Nah, kami punya strategi adalah membangun kemitraan, bermitra, berjejaring dan berkembang bersama. Kalau Menko Perekonomian bilangnya, mari kaya bersama. Berkembang. Kemudian ini kita coba akan ekspansi. Alhamdulillah Pak. Untuk yang sekarang kami dari sedikit demi sedikit kami lakukan. Itu sudah ada toko-toko kecil di Makassar, kemudian ada di Palopo, kemudian ada di beberapa, ada 4 titik lah kami ini kan. Dan kita tidak hanya ini awal-awal kami Pak, makanya pakai masker ini. Awal-awal kebetulan yang tengah ini orang Pak Prof pembimbingnya Ibu, dulu pernah ikut Timnas Pak ibunya. Jadi sekalian. Termasuk saya juga Pak. Pernah ikut. Oke. Ini bantuan teman-teman mempublish dari teman-teman Vale publish teman-teman di Australia juga publish walaupun keripik harganya kecil pada dipandang lah. Tapi alhamdulillah bisa termasuk dari pelak kita Pak ini. Senior saya banyak bantu terkait dan diskusi yang ininya. Ya Pak. Ada Pak. Tapi tadi hujan jadi tidak sempat dibawa ke sini. Siap. Ada di mobil Pak ini. Sebentar sedikit. Kemudian apa lagi nih? Dampak sosialnya Pak kami sebenarnya sebagai pemicu Pak. Mengajak orang ini loh. Kami dari UNAS bisa berbuat untuk tadi yang pala coklat itu kalau keripik saja Lahadeng Corner bisa bikin Pak, bisa berbuat. Kalau yang target Pak Prof tadi coklat dan induk kita kami garap, bagus lagi. Nah ini Pak dukungan. Jadi kami dibantu terus sengaja dari perusahaan. Tapi saya bilang Pak jangan uang. Kenapa? Kalau uang pasti habis Pak. Kita harus merubah image orang
bahwa dibantu itu tidak hanya uang saja. Bantulah dengan pelatihan-pelatihan. Ini yang kami. Jadi membangun image ini yang harus ada, Pak. Banyak, Pak, yang dibantu itu habis begitu saja, Pak. Jadi kami berharap bahwa ini adalah sebuah gerakan yang semoga nanti akan diikuti menjadi, bukan berarti kami ingin menjadi contoh, Pak, tapi ingin membuat bergerak bersama untuk membangun UKM sebagai salah satu pendukung untuk hilirisasi dengan membangun ekosistem ini. Siap. Ini mumpung diajak Unas TV ini, sekalian saya promosi, Pak. Mumpung tidak dibayar, Pak Bro. Power. Mumpung tidak dibayar. Kalau bayar kan mahal, Pak. Next. Jadi Keripil HD bukan persoalan cemilan biasa, Pak. Ada simbol semangat wirausaha di dalamnya. Di mana kita harus membuka melalui kemitraan dan jejaring yang lebih besar lagi. Siap, mungkin itu saja, Pak. Saya 5 menit cukup, Pak, ya? Thank you, Pak. Ini foto anak saya, kalau dia suka jempol begini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Oh, tunggu, Pak. Salah satu varian kami itu ada terasi, Pak, itu. Ada terasi. Jadi kita coba ganggu, Pak. Pak. Buat selain pisang ada terasi, ada banyak varian-varian. Jadi kita coba penelitian terus, coba uji coba ke masyarakat. Gimana rasanya sehingga kami juga bisa mengoreksi. Nah, satu pantun, Pak, dari kami. Saya lupa lagi apa. Jalan-jalan ke Malili jangan lupa beli terasi. Sekian dan terima kasih.